Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mau bahas soal modifikasi mobil untuk biar kuat di tanjakan. Ya, karena ada bro yang cerita ya bahwa iya di keluarganya mobilnya jadi yang sering ketinggalan. Cuma ya pembandingnya kurang fair karena Datsun-Go lawan Civic Turbo nggak fair karena wis horsepower beda ya. Civic Turbo ndure 200 ya kalau nggak salah ya, di atas 200, sementara Datsun-Go di bawah 100. Bisa aja beda 3 kali lipat tenaganya. Jadi si bronya kepikiran kalau nambah RPM jadi lepas limiter biar ya lebih enak. Kalau menurut penulis gak iso ya. Kalau sudah soal tenaganya beda jauh gak nutut. Mas limiternya dibuka ya sama saja. Jadi ya nambah limiter pun nggak menjamin akselerasi itu makin kencang, apalagi kalau kita ngomong soal tanjakan. Jadi kalau soal tanjakan itu menurut penulis yang lebih penting itu adalah torsi, karena lek gak iso nendang nggak muncul tenaganya. Jadi penulisnya pengalamannya di mobil Ayla ya. Kalau yang mobil Kijang dulu kebetulan rasio gigi ini termasuk gak waras lah ya. 1, 2, 3 itu pendek-pendek banget, yang 4 panjang nggak karu-karuan. Jadi jalan normal gigi 2 gitu ya wis kayak gigi satunya mobil sekarang. Malah mungkin gigi 3 itu wis pada ambil gigi 1 mungkin ya. Iya kayaknya iya. Jadi kan itu kalau pakai Ayla gigi 1 itu sampai 40. Kalau nggak salah Kijang itu gigi 1 ya sampai gigi 3 sampai 40. Jadi begitu habis kecepatan 40 harus gigi 4 molor 2. Gandole ya kayak. Kalau nggak 40 ya 50 lah. Mentoki gigi 3 itu. Nah, beda dikit dengan gigi 1 nih Ayla ya. Gigi 2 nih Ayla loh sampai 80. Aduh, sangat jauh perbedaannya dengan rasio gigi nih Kijang. Jadi Kijang dibuat nanjak-nanjak kuat, Kijang lama loh ya. Karena gigi 3 loh maksimalnya paling cuma sedikit di atas 40. Tapi mesinnya masih SOHC ya. SOHC ya keunggulannya juga masih ada. Jadi mulai dari RPM rendah pun besono tenaga nih. Nah yang Ayla itu wis DOHC, ingat penulis. Iya mestinya wis DOHC. Valve-nya sudah 4 per silinder. Jadi kan 3 silinder 12 valve. Nah rasanya itu dengan mesin yang cuma 1000 cc gitu harus hati-hati ya. Untung lah ya bukan yang tipe throttle by wire, karena throttle by wire itu bener-bener yang musuhi tanjakan, karena ngerem karo ngegas gak oleh kan ya. Dan mungkin juga nggak cocok ya untuk tanjakan, karena
Ya mbuh ECU ini mungkin gak ada setel adaptif untuk tanjakan barangkali ya. Jadi ya sering kan kalau pemakai yang throttle by wire tenaga kecil itu terus bermasalah di tanjakan. Nggak setangguh mobil-mobil tua lah guys. Kalau yang tenaganya besar kayak ya yang depan itu Innova yo kuat-kuat aja. Ya lucu kalau Innova itu nggak kuat nanjak. Penggerak roda belakang ya tenaganya juga gede, sini gede lah, sampai nggak kuat nanjak ya aneh lah. Nah pengalaman menulis itu nanjak-nanjakan ya termasuk jarang sih ya. Tapi yo sekali nanjak pengalamannya aneh-aneh. Pernah nanjak 45 derajat dalam kondisi mundur. Ya bukan karena apa-apa, karena jalannya lagi diperbaiki, ternyata gak iso terus, mundur terpaksa. Ya kuat-kuat aja sih, tapi ya saat itu penuh dengan rasa ketar-ketir karena harus setengah kopling ya. Kalau nggak setengah kopling nggak kuat. Setengah kopling itu ya artinya koplingnya nggak dilepas penuh, tapi diinjak sampai muntup-muntup sampai hampir gigit gitu, terus digas tinggikan baru dimundurkan. Nah itu merupakan pemakaian yang nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi untuk bergerak memang ya perlu setengah kopling, tapi kalau sudah gerak harusnya ya nggak main kopling lagi. Nah yang masalah kalau nggak lakukan setengah kopling gak kuat, gak ono tenaganya. Dan RPM nya juga harus tinggi, karena pernah menulis ya tanjakan 45an gitu ya, gaspol ya bukan gaspol sih, gas separuh, terus gak kuat. Jadi itu kecepatannya RPM-nya saya yang penulis inget. RPM-nya 2000. RPM 2000 tak injak gas full dalam kopling sudah gigit ya. Posisi lepas kopling full. Kopling itu gigit. Injak gas full. Gak iso maju, malah mundur. Malah ya pokoknya gak jalan kok. Jadi injak gaspol itu RPM turun malah gak kuat gitu loh. Padahal RPM 2000 digas gak mau jalan. Ya tentu kondisi saat itu masih termasuk standaran ya. Pulan tok yang sudah diganti ditambahi Clio, tapi ya kondisi lain masih termasuk standaran yo. Nah itu ya pengalamannya saya nggak enak pakai standaran seperti itu. Jadi ya RPM rendah nggak bisa, RPM harus mulai 3000 ya, maklum 3 silinder. Jadi kalau nggak di atasnya 3000 gak kuat untuk nanjak kayaknya. Saat itu belum pakai silek di kabel di kabel yang ke bawah mesin. Jadi penulis biasanya nyebut kabel sensor oli, karena kabelnya itu lari ke bagian bawah mesin nancep ke sesuatu yang sepertinya merupakan sensor oli. Jadi saat itu di RPM 2500 masih ngedrop tenaganya. Jadi di kendaraan Toyota atau Daihatsu itu biasanya di RPM tertentu tenaganya turun dulu sebelum naik lagi. Kalau di Ayla 3 silinder itu RPM 2500. Kalau di Avanza 4 silinder yang model lama sih itu di RPM 4000. Jadi ada penurunan tenaga. Kalau penjelasannya sih rasanya itu adalah karena the Hall effect. Jadi oli yang punya voltase tertentu itu kalau berputar akan mempengaruhi tenaga, dan entah Toyota atau Daihatsu desainnya seperti apa, perputaran oli ini membuat
tenaga itu drop di RPM tertentu. Kalau di motor lain penulis nggak tahu ya, tapi di Daihatsu dan Toyota kayak gitu fenomenanya. Jadi kalau misalnya kita gas merunut ya, agak pelan-pelan gitu, dari 1500 itu masih minim tenaganya, 2000 naik, 2500 turun, 3000 naik lagi. Setelah dipasangi pro kapasitor di kabel sensor oli, kabelnya tok ya yang ditempeli pro kapasitor, itu jadi mulus ya. Dari 1500 sampai 3000 itu kenaikannya terasa nggak turun ya. Terasa kayak konstan, kayak naiknya itu pelan-pelan gitu. Jadi naiknya jadi nggak ada penurunan lagi. Tapi ya seandainya motor penulis masih sudah pakai pro kapasitor di kabel itu, rasanya masih nggak begitu banyak ya yang berubah ya. Tetap gak kuat, tetap lemah di bawah RPM 2500. Tentu kalau 4 silinder bakal masih lebih kuat lagi ya yang di RPM 2000 daripada yang 3 silinder. 3 silinder itu torsinya lemah, tapi ada tenaganya. Nah, karena pemakaiannya RPM tinggi, jadi orang pun jadi kepikiran yang ditingkatkan adalah RPM tingginya. Jadi berpikir bahwa untuk tanjakan itu butuh RPM tinggi. Jadi untuk bisa lebih kuat di tanjakan itu yang ditingkatkan adalah tenaga RPM tinggi. Gak sedikit ya orang yang berpendapat seperti itu, karena ya contohnya di postingan video silek penulis untuk Wuling Convero modifikasi biar kuat nanjak, itu ada yang protes. Untuk nanjak itu ya harusnya RPM tinggi, karena dibutuhkan kekuatan yang besar gitu ya. Ya logikanya mungkin kebalik ya. Yang jadi masalah adalah mengapa kok harus RPM tinggi? Karena ternyata kalau RPM rendah gak ono tenaga nih. Nah harusnya ya kalau untuk tanjakan bukan ngejar RPM tinggi malah, tapi RPM rendah. Satu, ya karena biar bagian matahari, bagian mekanisme kampas koplingnya cek lebih awet ya, nggak mudah rusak. Yang kedua adalah ya biar lebih baik traksinya, karena yang dibutuhkan torsi. Jadi torsi itu kan tendangannya mesin toh. Sak dentuman itu nendangnya sepiro gitu kan. Dikombinasikan dengan RPM jadilah horsepower. Jadi torsi itu nendangnya, terus diiringi dengan berapa kali tendangan 1 menit, jadilah tenaga. Nah tenaga itu muncul di RPM tinggi karena ya hasil perkalian dari torsi kali 53 tapi roh gitu ya. Jadi pasti namanya puncak tenaga itu di atasnya torsi, di RPM lebih tinggi dari torsi, karena ya hasil perkalian itu tadi. RPM makin tinggi ya hasil perkalian makin besar kalau torsinya besar, sampai pada limit ketika torsi itu turun. Nah karena torsi itu merupakan tendangannya ya, jadi ketika tanjakan itu tendangannya jadi penting. Kalau tendangannya nggak kuat ya yang perlu diperbaiki ya
biar tendangannya jadi kuat. Kalau misalnya mobilnya nggak kuat nanjak di RPM rendah, ya gimana caranya lah tenaga di RPM rendah itu biar nambah. Dan kalau kita lihat dari penjelasan variabel intake, ya, contoh di Audi, itu gimana sih caranya biar tenaga bawah itu kuat? Caranya adalah dibuat sehingga saluran udara ketika RPM rendah itu lebih panjang, lebih kecil. Jadi kalau ingin tenaga di RPM atas, ya salurannya dibuat besar, pendek. Ingin tenaga di RPM rendah, salurannya dibuat panjang, kecil. Ya kalau di motor matic sih gampang ya. Kita bisa pakai pipa. Nah kalau di mobil lebih susah lagi. Mungkin iso nggak selang, tapi yo biasanya selang itu kan bahannya lentur, iso kecepit, repot lah kecepit gitu ya. Ya harus pakai sesuatu yang cukup elastis, tapi tidak terlalu elastis kalau di mobil. Juga karena bahannya plastik, kita harus pakai sesuatu yang bisa mengembang biar nggak mudah lepas. Kalau penulis sendiri saya nggak memperpanjang saluran udaranya, saya standar, tapi ukurannya yang penulis kecil kan. Jadi lubang paling kecilnya penulis cek itu di leher belalai mobilnya. Jadi setelah box filter, pas bagian box filternya, penulis pasang kumparan di situ. Satu untuk memperkecil, yang kedua karena ya penulis tahu kalau pakai kumparan itu akan merubah sifat udaranya jadi lebih mudah terbakar, nambah tenaga sedikit gitu ya. Sedikit itu paling ya 5% atau kurang lah. Kerosone RPM rendah. Nah, aslinya ukuran diameter lubangnya itu adalah 4 cm. Setelah dipasangi kumparan pakai kabel NYA 10 mm, itu diameternya jadi 3 cm. Asalnya 4 jadi 3. Nah gitu tak wis mantep ya. Mantep banget, sangat sip sekali. RPM biasanya kalau kita jalan naik mobil 3 silinder itu tenaga mulai muncul ya 2000 itu ada, tapi biasanya layak pakainya di 3000 RPM. Kita ngomong mobil standar ya, Hilux 3 silinder standar. Nah sekarang setelah ya dengan tambahan pro kapasitor, coolant airnya lebih banyak, sama silek gitu, RPM 1500 itu mulai nendang. Jadi kalau jalan mulai dari 1000 RPM gigi 3 atau 4 gitu ya, 1000 RPM itu tenaganya kecil banget ya. Jadi untuk ngejar mobil yang akselerasi depan itu gak iso. Truk ya, truk berakselerasi, truk besar berakselerasi itu gak iso. Tapi begitu nginjak 1500 RPM wis mulai ngejar, nyut gitu ya, sampai terus naik ya sampai sepiro lah guys. Nah di tanjakan ini sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu. Jadi nggak ada lagi tenaga loss, nggak ada lagi tenaga nggak kuat. Jadi narik terus. Jadi begitu sudah 1500 RPM, ono ae tenaga nih. 2000 makin enteng, 3000 wes enteng. Hal yang sama juga terjadi pada Wuling Convero ya. Jadi ada yang ngomong, oh kalau pakai ini nanti di tanjakan nggak kuat. Nah ini sudah pernah dibuktikan ya.
ke tanjakan yang sampai 60 derajat 60 derajat atau lebih embuh lah wis. Itu dipakai lewat jalan batu yang nggak mungkin kecepatan tinggi, bahkan sempat berhenti di tengah tanjakan itu. Padahal muatannya penuh, full. Di sini wong gede-gede, overweight, akeh overweight ya, wong gede-gede. Kursi depan belakang penuh, yang depan sampai bawa juga apa, mangku anak. Kuat loh ya. Mulai dari berhenti tikungan 60 derajatan gitu, kuat aja nanjak. Padahal lewat jalan berbatu, jalannya ya nggak mungkin lah bisa kencang, jalan batu. Jalannya yo sebenarnya sudah diaspal, cuma yo lubangnya lo nggak masuk akal. Ukurannya lubangnya wis lebih besar dari ban. Nggak dalam memang ya, cuma seperempat ban kedalamannya. Tapi kan jadi harus pelan-pelan. Ya itu kuat ya. Dalam kondisi jalan datar ya, tanjakan 60 derajat, itu ya kuat aja kecepatan jalan 60 gigi 3 tapi rombol lah wis. 40 ya enteng wis. Padahal muatan full. Ya tentu kondisi jalan. Cuma yang jadi fokus itu adalah dari kondisi berhenti, jalan pelan-pelan. Sama sekali nggak butuh RPM tinggi. Sama sekali nggak butuh RPM tinggi. Bisa nyet gitu. Lagi pula itu mobilnya juga olinya bermasalah ya. Olinya pakai Fastron Gold, nggak salah yang 5W30. Mobilnya nggak bisa RPM tinggi. Mentok-mentoknya 3000. Lebih dari 3000 getar gak karu-karuan, karena ya memang kualitas oli ini buruk. Tapi yo hanya karena pakai silek itu jadi kuat. Sileknya itu sama letakkan di box filter, cuma ukurannya beda. Karena 1500 cc 4 silinder, ukuran lubangnya itu 5 cm 5 cm pakai silek yang kabel NJA 10 mm jadi 4 cm, turun 1 cm juga. Lubang-lubang lain yang untuk RPM tinggi juga ditutupi semua. Jadi kan belalainya wuling itu kan ada banyak lubang-lubang. Nah itu kebanyakan lubang-lubangnya itu ditutupi. Jadi murni udara itu lewat bolongannya kabeh. Mungkin ada lubang yang fungsinya untuk mengurangi berisik, yo wes lah wes. Si kata tutup kabeh. Jadi udara itu selain dari dikurangi debitnya, diameter lubang yang dilewati juga dikecilkan. Tapi hasilnya apa? Mantap. Jadi malah kuat sekali. Gigi 3 ya kalau jalan datar. Mulai dari berhenti pun no problem, kuat aja. Jadi ya menurut penulis kalau untuk tanjakan modifikasi yang lebih baik itu adalah ya udaranya, saluran udaranya dikecilkan, dibuat lebih panjang kalau bisa. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.